Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Jadi ini ayat suci Al-Quran yang salah satu surah yang kemudian Pak Rizal, makasih Pak Rizal, menyatakan bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Ar-Rahman, di situ dikatakan bahwasanya Allah Maha Pengasih, Allamal Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, cakupan daripada Allah Maha Pengasih itu adalah ketika kemudian di antara ciptaannya ada yang tidak menuhankan dirinya, malah beribadah kepada sembahan lain, beribadah kepada selain daripada dirinya. Apakah kemaha pengasihan Allah ini berkurang? Tidak. Allah tetap memberikan, Allah telah tetap kasih kepada makhluknya meskipun dia ingkar kepadanya. Mau dia menyembahnya maupun tidak menyembahnya, Allah tetap kasih. Makanya kita tidak bisa membedakan mana yang betul, Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau yang noise. Tidak bisa kita bedakan. Kenapa? Karena Allah memberikan semuanya, baik kepada umat Islam yang menyembahnya maupun kepada orang Kristen yang menyembah yang lain. Maka Allah tetap saja Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah Maha Quran, Allah yang telah mengajarkan kemudian Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Lalu allamahul bayan, Allah yang kemudian mengajarkan untuk berbicara. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ini saudara, 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bagaimana kemudian matahari ini, tidak tahu bagaimana bulan ini, tapi kemudian dia mengatakan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Hari ini disaksikan oleh sains ilmu pengetahuan bahwasanya ternyata betul matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Makanya ada yang disebut hari, ada yang disebut sepekan, ada yang disebut jam, menit, detik.
itu berkesesuaian dengan Al-Quranul Karim. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan oleh Allah, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan atau bintang-bintang dan pepohonan keduanya tunduk kepada Allah. Jadi apapun di atas muka bumi ini itu berserah diri kepada Allah. Termasuk orang Kristen ini sebenarnya mereka itu selalu berserah diri dalam arti kata mengingat akan Tuhan. Tuhan yang diingat sebenarnya itu adalah Allah. Tetapi iblis yang membelokkan kemanusiaannya sebagai fitrah yang didatangkan oleh Allah untuk justru menghilangkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikatakan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah ditinggikan oleh Allah dan Allah ciptakan keseimbangan. Jadi segala sesuatu di atas muka bumi ini itu seimbang. Diciptakan oleh siapa? Dialah Allah yang menciptakan segala aspek yang menyeimbangkan kehidupan manusia. Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, kata Allah. Nah, orang-orang kafir itu cenderung merusak kepada keseimbangan. Kalau orang kafir itu innal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Mereka selalu berperang, mereka selalu berjuang di jalan tagut. Mereka selalu kemudian mengikuti hawa nafsu. Mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang, yang irrasional. Sedangkan di Islam Allah mengatakan Allah tatghaw fil mizan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tuhsirul mizan, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu, kata Allah. Saya kira begitu ya. Ya. Sementara silakan teman-teman yang lain ditambahkan. Cakarut di Indonesia, silakan. Cakarut di Indonesia. Iya, lanjut. Dan ini Pak Michael ya, ketika orang-orang Kristen mengatakan, menggembar-gemborkan mereka ajaran kasih di dalam Islam, sampai-sampai judulnya saja ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Suaranya bagus nggak Bang ya? Tolong Bang. Dewa pengen ngetes Bang ya. Halus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maaf Bang Dewa. Kalau ajaran kasih sih ya dulunya saya percaya, tapi ketika saya pernah ke salah satu daerah di Dumboga itu kan banyak teman-teman saya Kristen dulu kan, itu saya membunuh tanpa memilih, atau bahkan mereka itu ya tidak memilih, pokoknya apa saja dibunuh. Hantam. Daerah Dumboga Izin kan, bang, izin bang, nggak usah ke sana bang, nggak usah bang, nggak usah ke sana bang. Ya, kita sudah sama-sama tahu. Lanjut bang, yang lain aja, lanjut. Baik, dan ini adalah salah satu ketika kita membaca Al-Quran, ternyata tanpa kita sadari Allah langsung mengajarkan kita untuk berbahasa, untuk berbicara. Makanya ketika umat muslim itu berdiskusi, yang paling pokok utama itu kita harus berdoa dulu, libatkan Allah. Ketika kita melibatkan Allah, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita diskusikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang pertama, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang kedua, kita baca surah Nabi Musa alaihissalam. Itu, minta dilancarkan lidahnya. Yang konon kami sendiri, wallahu alam ya, ada dalam satu hadis Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Musa alaihissalam itu ketika berbicara cadel. Tidak bisa bilang R, tidak bisa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Musa itu ketika berbicara gagap. Maka dari itu, Nabi Musa itu ketika menghadapi Fir'aun, Nabi Musa berdoa, Robbi sohri sodri, minta dilancarkan lidahnya, minta dilapangkan hatinya. Nah itu, tapi kita tidak tahu ya, wallahu alam bisawab, entah itu yang benar yang mana, apakah gagap ataukah itu cadel, wallahu alam, Dewa sendiri tidak tahu. Dan ketika umat muslim membaca Al-Quran, tanpa disadari, ternyata Allah langsung mengajarkan kita untuk berbicara, untuk berbahasa. Nah begitu, Pak Michael ya. Benar itu Pak, itu ada di Torah itu. Musa sulit bicara itu ada di Torah itu. Masya Allah. Cuma pendapatnya ada dua di sini, Bang Ben. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu cadel, tidak bisa bilang R, dan ada yang mengatakan Nabi Musa itu gagap.
Wallahu alam, yang mana yang benar Dewan sendiri nggak tahu. Iya, karena itulah Musa meminta pada Tuhan akhirnya untuk menunjuk saudaranya Harun menjadi nabi, karena Harun itu punya kemampuan untuk berorasi. Itu. Baik. Iya. Ya, Oke. silakan Bang Michael. Mungkin Bang Handi mau ditambahkan sedikit Bang, silakan. Oh iya bang. Oh, Iya, iya. Makasih bang. Kalau boleh Pak Michael nanti sebenarnya nanti pakai skincare aja. Nanti kalau pakai skincare itu berubah nanti wajahnya jadi glowing gitu loh, seperti bercahaya gitu. Nanti pesan sama saya aja nanti skincare-nya bang. Saya nanti tak antar langsung ke Manado. Orang mau ke Manado dong. Tunggu coba kita ya. Oh, mau kapan kan? Lewat Makassar lah. Iya. Oh iya. Kapan Bang ke Manado? Nah, nanti kabarin Anda nanti lah. Oh iya iya. Ya di DM aja ya, Michael. Jadi, Oke. Ya. Tapi pada poinnya sih itu tadi Bang Handi ya. Artinya kan nanti dalam sikap yang kayak teman Bang Handi kemarin itu ya. ya, Keluarga nggak tahu, tapi dia udah mualaf. Tapi sikap yang diubah pelan-pelan gitu kan akhirnya. banyak orang. Betul. Teman saya ini Manado kayak gitu. Jadi intinya gitu loh Pak Michael, kenapa sudah belajar banyak Bible kah? Sudah malas baca Bible lagi atau udah lama nggak ke gereja lagi Pak Michael? Udah lama ke gereja, baru kalau masalah belajar Bible ya saya ya cuma sebagian aja sih, itu tentang ya gimana cara menyembah Tuhan itu aja sih. Itu kan Di bawah saya di bawah juga ada yang kadang kepanasan. Atas nama gua Hira, katanya minta naik, gak apa-apa, Dewa Oh, turun, sekalian oke, Dewa oke. balas DM. Ya, Jadi di gereja Saya ada akan juga. Iya, baik. Bang Dewa, Ya, Dewa saya akan izin beri pamit ya. kipas. Kepada semuanya, Dewa izin pamit. Kebetulan malam Jumat, Dewa sudah makan telur bebek sama kandang-kandangnya ini. Lupa juga ini. Ya. yang di bawah kepanasan Bang. gua itu. Bang Dewa, Oh iya, buku. nanti langsung dibalas di DM Dewa, langsung dibalas. Ya, Dewa Iya. izin pamit ya, Papa Lopo, Bang Jum Iya, iya, Jum, Bang. sahabat Darian, Bang Siap, Handi, siapa, Bang? Bang Ini Helen, Darian biasa Bang aja, Bang, Michael, Bang Darian. Erwin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya- Silakan. Bang Handi, lanjut. Saya terusin dulu sama Pak Michael, saya belum selesai. Iya, lanjut Ki. Iya. Pak Michael, kalau menurut Anda itu misalnya ada oknum nih, ada umat Islam ya seperti tadi ada melakukan tindakan kekerasan, merusak begitu. Menurut Anda itu ini oknum atau ajarannya menurut Anda? Apa sudah sampai ke situ pelajarannya, Bang? Kalau saya lihat sih itu orangnya ya. Seperti di Kristen juga kan banyak yang begitu. Kalau ajarannya sih ya, saya menurut saya itu baik. Ya, semua nggak mungkin lah dia dari Al-Quran atau dari apapun itu menurut saya oknum lah. Ya. Jadi Anda nggak setuju ya? Kalau sebagian mereka ini memframing bahkan melalui media mainstream begitu, oknum Islam yang melakukan justru dinisbahkan kepada wah itu ajaran Islam kayak gitu tuh. Sedikit ada insiden seperti Poso, Ambon apa, wah itu Islam begitu tuh gitu ya. Oh enggak. Itu sedang di gereja aja Bang Andi. Itu sering pendeta jelasin ketika saya bertanya Pak Pendeta. Itu katanya gini Islam, tapi akal saya itu tidak menerima ya kan. Oh Buktinya kan di gereja pendeta juga mengatakan bahwa Islam cerminannya begitu. iya, ketika sesudah ibadah ya saya akan bertanya kan melalui. Tapi saya nggak percaya karena saya lihat kan faktanya kan beda ya. Wah sayangnya Anda nggak kasih data bagaimana dengan data di Bible Pak Pendeta, ulangan misalnya. Iya. Ya bagaimana Belanda datang ke Indonesia pakai apa itu? Apabila kamu masuk satu tempat begitu, kalau dia mau bersahabat, dia mau menerima kamu ya dijadiin budak kerja rodi. Kalau melawan gitu dikepung terus dihabisin semua gitu loh. Itu kan memang kalau di Bible ajarannya ada Bang. Kalau di Islam coba di Al-Quran coba Anda cari di mana ada di mana ada. Ini kenapa dinaikin sih kayak gini Bang? Siapa yang naikin ini? Aduh.
Turunin dulu Darian. Namanya aja provokatif itu. Turunin Darian. Iya, saya nggak tahu nih siapa yang naikin. Tolong. Namanya aja provokatif. Jadi Ya, kalau ada satu orang pun bisa apa ya, membuka Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu ajarannya ada untuk invasi gitu, ya boleh lah. Tapi kalau di Bible Anda bongkar dong. Sayangnya nggak kasih tahu, berbalas pantun sama pendetanya. iya, saya pernah bertanya, kasih tahu sama pendeta itu kan, saya pernah baca, saya lupa ayatnya di mana, yang mana bunuhlah apa, jika memang apa itu ayatnya, saya sudah lupa. Tapi kan ada ayat itu seperti itu. Kalau mereka Ada Bang di Ulangan 20 Bang ada. Ulangan berapa itu Bang? Ada Ulangan 13 dari ayat 13 sampai 18 ada. Iya. Nah itu ya yang saya pernah baca dulu itu, dan saya Bahkan anak-anak yang sedang menyusui juga dihabisi Bang, tapi yang disisain tuh perempuan, iya. anak gadis-gadis gitu loh. Tapi itu kata pendeta ya, waktu saya tanya itu, kata pendeta, oh itu tidak, itu di Muslim aja. Tapi saya kan bacanya di Alkitab ya kan Bang. Bible. Iya. Oh, Ya nggak apa-apa lah. nah iya. Saya kan bacanya di Bible ya. Kok pendeta katakan sama saya itu di Al-Quran. Jadi saya kan, ini Kayak kan bisa pendeta ini kayak bisa baca Al-Quran aja. Dia bisa mengerti Al-Quran secara negatif thinking, tapi dia nggak mau membaca Bible-nya secara positif. Ya inilah yang dimaksud, demi perpuluhan gitu ya, demi perpuluhan gitu. Gajah di depan mata mereka, gajah ngamuk di dalam gereja gitu. Dia nggak berasa, tapi dia bisa tahu kalau ada semut berantem di seberang lautan. Inilah yang dimaksud Bang, yang diajarkan demi perpuluhan, demi nama tenar. Jadi mereka ini semua sebagian ya membodoh-bodohi jemaat, karena jemaat nggak ada yang mau kritis. Untunglah ya ada Pak Michael, orang-orang kritis kayak gini. Itu Bang yang terjadi Bang. makanya sih saya kan disekolahkan sampai sekarang ini kan, sampai dewasa, sampai punya anak itu kan mempunyai akal ya, diberikan oleh Tuhan. Jadi saya ketika mendengar itu ya saya kaji dulu. Ternyata yang disampaikan Pak Pendeta itu ya tidak sesuai. Halo Bang Andi. Pernah nggak Pak Michael nanya-nanya Pak Pendeta bahwa itu kok kita menuhankan anak orang sih gitu loh? 2021 itu saya pernah bertanya sama salah satu pendeta di Bola Mongondo. Ya, tahu kan Bola Mongondo Bang? Tahu. Ya, itu katanya apa itu? Tapi bukan Pendeta Michael Kumendong kan? Bukan. Oh, Michael ya ini kan saya. Oh iya, sorry. Ya terus. Nah, itu katanya awalnya sih saya juga percaya ya, waktu itu saya percaya bahwa Allah itu Yesus, Allah itu Yesus ya. Sesuai penjelasan pendeta seperti itu sih. Nah, Dari mana ceritanya manusia adalah Allah gitu loh. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un gitu loh. Inilah juga Bible ini Bang suka memakai istilah-istilah Islam disalahgunakan gitu loh. Jadi apa ya? Bible ini disampaikan secara serigala berbulu domba, dibungkus istilah keislaman tapi disalahkan. Nah, Gitu loh. sebabnya Bang Handi, waktu saya ketemu dengan salah satu, dia bukan juga dikatakan pendeta, tapi dia paham tentang agama Kristen, tentang isi Bible dari Inggris. Itu tidak ada kata Allah, tidak ada kata, itu menurut penjelasannya. Makanya saya mulai berpikir dari situ Bang, tahun 2021 itu berpikir. Ya penjajah Belanda yang membawa Bible ini dari luar negeri gitu masuk ke Republik ini diterjemahkan ke bahasa Melayu karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam, ya terpaksa sampulnya dirubah menjadi Alkitab. Tadinya yang dibawa adalah Bible atau Biblos. Isi-isinya yang Theos diganti menjadi Allah, Apostolos diganti menjadi Rasul, Logos diganti menjadi Firman. Semua berbau Islam. Agar apa? Agar mudah untuk tepu-tepu. Termasuk Anda kan berapa tahun Anda tertipu bro? Berapa tahun?
Udah, saya kan sekarang 38 tahun, tapi 38 tahun tertebu Bapak Lopo. Bayangkan. itu kan Bang Andi dari orang tua ya, dari nenek moyang saya. Jadi saya juga andaikan dari awal saya sudah mengerti kan ya. Tapi kan Bang Andi tahu kan di Manado sini gimana agama Kristen itu kan mayoritas. Dan saya dulu dari SD sampai SMA itu kan jauh dari pergaulan Muslim, tidak pernah berteman dengan Muslim. Jadi saya nggak tahu tuh yang saya dapat itu ya memang yang keras-keras lah tentang Islam. Waktu sekolah mingguan pernah nggak sih diajarin original tes, teos, logos, apostolos? Pernah nggak diajarin kayak gitu-gitu? Nggak pernah Bang. Ya kagak lah, bingung lu nanti anak kecil diajarin teos, mana ngerti? Bingung dia apa lagi nih gitu loh, kok Yunani? Nggak ada di ajaran di ajaran seperti itu. Yang paling ya diganti nama lah. Ya diganti nama, dibungkus keislaman dikit. Iya betul. Itu Bang. Coba kalau diajarkan secara terbuka, tanpa dia beri embel-embel keislaman atau keyahudian, tampil apa adanya seperti Yunani atau King James Version lah yang berbahasa Inggris itu loh. Sebagaimana adanya, nggak ada istilah Islam di situ. Ya apa anak kecil mau menerima itu? Nggak bisa. Jadi anak kecil itu didoktrin dengan gaya-gaya berbau Islam, tapi dipelesetkan. Akhirnya Anda ketipu selama 38 tahun gitu. Oke Bang Andi. Ini Ya, lanjut. Mungkin ada tamu yang satu ini mungkin agak lain juga nih. Kita sapa dulu Bang Ivan Lenders. Selamat pagi. Dini hari. Bang Ivan Lenders. Halo, pagi. Iya, pagi. Silakan Abang. Bang Ivan nih Kristen apa Katolik Bang? Saya itu apa? Suaranya Bang, suaranya agak kencang dikit Bang. Kegedean malah gue denger. Cilin dikit. Silakan Bang. Iya, silakan Bang. Kayaknya salah masuk grup nih. Kok Ya? bisa kesini sih? Iya, di sini room kebenaran Bang, bukan pembenaran. Silakan. Tadi kliknya tuh room ini apa, inspirasi apa tadi, kehidupan. Kok masuk ke sini ya, bingung. Iya, podoai Bang, podoai. Jadi room kami dengan room teman-teman itu semua adalah room inspirasi. Inspirasi Ya, tentang soalnya di Islam room itu lebih inspirasi realistis. Itu ada siapa? Ada si Pak Paneneha itu loh. Kemarin saya sempat. Semua orang Muslim itu inspirasi untuk berhenti menuhankan anak orang. Itu intinya Bang. Iya, itu poinnya di situ Bang. Itu poinnya di situ. Karena yang keluar dari kandungan seorang ibu, dirawat dari kecil, bayi disusui, dirawat, itu bukan Tuhan. Itu yang kita mau ajarkan kepada orang-orang. Iya. Bang Ivan ini asli mana Bang? Saya. Manado? Enggak, saya ada turunan di Sumatera Utara, cuman udah lama Oh. tinggal di Jakarta sih. Oh gitu. Silakan Bang, apa yang mau ditanggapi sedikit? Itu dia, saya nggak ngikutin yang ini, saya ngikutin tadi yang ke inspirasi apa? Oh, oke. Kok bisa masuk ke sini? Oh iya. Ya, Apa-apa, sedikit kalau mau minum, Gurunda Bang Handi izin sedikit ya Bang Palopo buat mencairkan suasana. Mangga. Iya, buat mencairkan suasana. Ya, mungkin mungkin Oten di bawah banyak yang panas ya. Jadi saya menyediakan AC 50 PK ya. Saya harap Anda sudah bisa terasa dingin dengan kehadiran AC yang sudah saya buat ya. Terima kasih. Dilanjut Gurunda Bang Handi. Oke, silakan Bang Andi. Tapi memang minggu-minggu ini kok banyak teman-teman Kristen ya, yang saya beberapa kali komal ya Bang Handi ya, agak mulai calling down gitu loh, agak mulai soft gitu kan. Ketika kita membuka-buka Bible yang mereka ternyata notabene nggak pernah baca kan, kirain kita menghujat, ternyata memang ada ya kan. Contoh, saya bawa dalil ini loh Bang Handi. Aku datang bukan membawa damai kata Yesus kepada mereka kan, tetapi membawa pedang. Lah dikirain saya menghujat. Ternyata dalilnya ada kan gitu. Oh, barulah kita agak soft berdialog. Itu gimana? Gini loh. Seperti itu Bang. Lanjut. Hal-hal yang kayak begini kan, saya kan tadi udah bicara sama Michael bahwa
mulai dari sekolah mingguan itu sampai SMP SMA itu anak-anak itu tidak dibiarkan memegang Bible secara sembarangan. Nantilah kalau sudah agak-agak dewasa ya baru itu pun tidak boleh dibaca di gereja sembarang tempat. Mana ada di gereja, tanya Pak Michael, membaca Amsal misalnya, membaca Kidung Agung misalnya, kagak. Yang dibaca itu kasihilah musuhmu, mari kita bersuka cita, Tuhan tidak berubah, Tuhan Yesus memberkati. Paling itu tiap hari gitu loh. Tuhan nah, giliran kita ya. giliran kita memberikan yang asing buat mereka ya dikira kita menghujat, padahal datanya ada. Betul. Itu kira-kira Bang. Iya, makanya kemarin juga seperti itu Bang. Terus ada lagi satu, jika seseorang ini nih kaget juga nih teman Kristen kan. Saya mau dalil gini, yang kira-kira saya lupa juga tapi beginilah kira-kira bunyinya. Jika seseorang datang kepadamu, lalu orang itu tidak membawa ajaran, ya kan? Janganlah engkau memasukkan dia ke dalam rumah. Salah. 2 Yohanes 1:10-11. Apabila ada orang datang ke rumahmu, janganlah kamu memberi salam kepadanya. Apabila kamu memberi salam kepadanya, kamu akan mendapat upah atas yang kau perbuat, mendapat upah atas perbuatanmu itu gitu loh. Itu kirain saya menghujat Bang. Saya buka datanya. Udah. Perbuatanmu yang jahat. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Pak Michael, itu bukan seagama Kristen begitu, Anda nggak boleh menerima tamu. Tapi kalau terpaksa memberi salam menerimanya dia, itu upah perbuatan yang jahat. Perbuatan jahat itu menerima orang yang berlainan agama. Betul. Gitu. Biar kita nggak framing barangkali ya Bang Handi ya, Bang Darian ya bisa dibukain datanya Bang. Tadi di berapa tadi deh? 2 Yohanes 1:10-11. 2 Yohanes 1:10 Pak Pendeta Darian. 2 Yohanes 1:10 Bang. Ya, 10 dan 11. Betul ya. Biar kita nggak dikirain ngadi-ngadi ya. 2 Yohanes 1 10 ayat data nomor 10-11. Ya, jadi begitu ya Bang Handi. Kemarin saya ini ngobrolin ayat ini. Kirain saya menghujat. Loh enggak, saya bilang. Buka aja. Iya. Ini ya teman-teman ya, nanti bisa di screenshot ya atau gimana ya. Jadi kita nggak framing ya. Kalau Islam nggak gitu, hablum minanas. Perbaiki hubunganmu sesama manusia dia. Itu ya, bisa dibacakan Bang Darian biar lu ini bisa. Silakan. 2 Yohanes 1 10-11 kok jadi nomor begini? 10. Ya 10 ya benar. Ya itu benar. Ini ya. Oke, benar. Kalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saya ulang lagi ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Iya kan? Nah, ini makanya kemarin kaget juga itu teman Kristen siapa tuh. Kok ada? Iya ada, saya bilang. Itu gimana memanai ayat ini Bang Handi? Ini kan letter secara gamblang ini dijelaskan kan, nggak perlu ditafsir lagi Bang. Silakan Bang. Ya paling pendeta mengatakan itu bukan arti sebenarnya. Apa sih? Apa namanya istilahnya? Sering pakai Alegoris. Iya alegoris. Iya. Jadi begitu Pak Ivan. Tapi saya yakin Pak Ivan ini orang baik gitu ya. Saya yakin Abang mau naik ke room saya ini dengan bahasa yang santun. Saya yakin Anda juga salah satu orang yang boleh saya katakan orang yang baik gitu. Mudah-mudahan bisa dijama oleh roh kebenaran. Nah gitu kira-kira Pak Ivan. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanggapi gitu Bang. Karena tadi Abang kan sudah di room Bang Inspirasi, sama aja dengan saya itu Bang. Silakan Bang, apa yang Anda mau utarakan? Silakan. Ya, terima kasih buat Pak Palopo. Seperti saya bilang tadi, Gede banget suaranya. Ya agak kencang sedikit Bang. Sinyal saya mungkin kurang bagus ini. Iya, beliau ini lagi mencari kebenaran Saya juga pindah Bang dulu Andi. kali ya. Mudah-mudahan lah ya. Bareng sama Pak Mikael lah. Silakan Pak Ivan.
sebenarnya tuh saya apa ya masuk room ini tuh sebenarnya baru ya. Karena kan di sini juga saya kaget juga nih. Saya di sini ada apa Bang Zuma ya. Iya. Ada lagi Pak Handi Selebes ini. Ya kan? Emang saya pada saat buka YouTube itu emang selalu berseliweran juga nih kadang masuk gara-gara juga karena teman saya juga sih yang ngasih Siap. pernah dengerin kan. Kayak ini apa sih Bang Zuma ini nih. Awalnya saya anggap nih orang anjing nih orang saya bilang gitu. Waduh, Anjingnya apa? mantap. Waktu itu ya saya disclaimer dulu ya. Saya bukannya mau ini bukan ya, tapi awal Nggak saya apa-apa. dengar Ini tuh kejujuran, Bang, ini orang kejujuran, betul. ini orang sok Saya tahu support. amat sih gitu sama kitab-kitab kita gitu, kitab-kitab saya pribadi lah gitu ya. Ya kan sampai dia harus bilang itu kita pemakan babi lah, pemakan anjing lah, kan gitu kan. Tapi based on itu tuh saya telusuri memang ternyata emang di ayat di kitab kami itu memang ada gitu bahasa-bahasa kayak gitu ya. Gitu. Awalnya memang saya kesel awal, tapi saya terusin saya jadi suka gitu loh. Jadi saya agak apa ya? Agak melek sedikit lah ya. Melek sedikit gitu loh. Karena banyak hal juga dulu sih waktu saya masih bujangan ya, banyak hal-hal tuh yang saya tanyakan sama Bapak pendeta lah gitu, cuman kan nggak pernah dapat jawaban yang bagus lah gitu ya. Siap. Hanya dengan bilang udah kamu ganti pertanyaan lain misalkan imani saja gitu kan. Tuh. Ya kan? Nah, gitu. Nah, awalnya gitu buat apa yang namanya saya juga kayak mimpi juga nih. Ini saya masuk ke room yang ada namanya Bang Zuma, ini Bang Zuma beneran atau Bang Zuma bohongan ini? Karena saya pernah masuk ke room Bang Zuma itu ada ternyata mereka Kristen semua gitu, sama juga bohong gitu karena emang perbedaan mungkin ya, bukan perbedaan sebenarnya. Saya kan mengimani tuh Yesus itu utusan. Ya kan? Saya waktu itu pada saat masuk room itu ada namanya Handi Selebes, Zuma, La ilaha illallah gitu kan ada bahasa Arabnya. Ternyata itu bukan Zuma yang asli gitu. Ternyata saya malah di bawah malah saya berantem di situ mengenai iman kami dan mereka yang berbeda gitu kan. Karena saya di-kick juga kan karena mereka nggak bisa ngasih apa jawaban. Kalau misalkan Yesus itu Tuhan yang kita sembah gitu kan. Gitu sampai saya dibilang apa Kristen sesat lah atau apalah. Sebentar, Bang siapa Bang Ivan sebelum lanjut saya langsung ke poinnya aja. Abang meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Bukan Tuhan ya? Bukan. Oke, lanjut Bang. Oke, Masya Allah, lanjut. Emang itu di doktrin saya dulu waktu saya masih kecil ya emang rada aneh juga ya kalau agama kita ini emang rada aneh karena pengalaman pribadi saya juga di selama saya hidup tuh Tuhan itu namanya berubah-berubah. Dari awal saya kenal YHWH ya kan, berubah ke apa Bapa di surga, berubah lagi menjadi Allah. Ada lagi namanya karena Yesus gitu kan, saya bingung di situ sebenarnya gitu. Cuma kan belum lagi Adonai Elohim, ya, belum lagi Adonai Elohim, macam-macam lah namanya. Kan bahasa-bahasa Ibrani itu kan ya. Iya, betul. Ya. Dan banyak juga pertanyaan saya dulu waktu saya agak kritis sedikit tuh ke Bapak Pendeta lah gitu kan. Ternyata memang jawabannya belum ada. Dan ini tadi seperti tadi yang ditampilkan ayat tadi ya. Saya sempat ngikutin tuh ayat apa bukan saya cuma ngikutin aja sih di Komal ini ya, Komal Bang Zuma dan kawan-kawan gitu ya. Ternyata juga ada ayat-ayat porno gitu kan yang dibilang porno gitu kan. Dan itu kita baru tahunya memang saat ini emang sih kami sadarin memang kami tuh nggak bisa sebenarnya kalau buat mau hafal satu buku itu kami memang banyak juga gitu kan. Makanya saya sampai catat semua ini ada apa ya, ternyata ada ayat-ayat itu misalkan bentar ya di ISKL 2320 terusnya di apa yang di Samuel 11:24 ternyata emang ada ayatnya, ternyata banyak Bang ya, betul. Ya, si Bang Juma itu bener, emang ayatnya itu emang ada tulis di Alkitab gitu loh, ya kan? Betul. Nah, udah lagi yang apa? Jadi poinnya Bang, poinnya sekarang, maaf, Abang sudah berkeluarga, maaf Bang? Sudah berkeluarga ya, artinya sudah punya buntut lah ya, sudah punya anak Bang ya, betul ya? Iya, itu ya hampir sama dengan posisi Bang Michael sekarang Abang ini.
Sudah hampir sama Bang ya. Jadi makanya saya tadi coba mengingatkan, izin sedikit Bang Handi ya, Guru ya. Saya selalu berulang-ulang kepada teman-teman saya Kristen yang sudah menjemput kebenarannya, kayak Bang Maryam dan segala macam, banyak lah. Karena begini Bang, izin kata-kata saya ini berulang-ulang Bang. Ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Kalau abang tidak meyakini lagi kehidupan setelah kematian, ya udah amburadul aja kan. Tetapi kalau abang meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, ini yang kita kejar Bang. Yang akhirnya ini loh. Nah abang kan sekarang posisi sekarang abang kan kepala rumah tangga Bang. Ibaratnya abang sebagai driver ya, supir Bang. Ketika abang salah memilih jalan, masuk jurang lah semua penumpang. Nauzubillah min dzalik. Nah ini kami datang untuk menjelaskan, bukan mengajak teman-teman Kristen ataupun di luar daripada agama Islam untuk memeluk Islam, tetapi di dalam ajaran Islam, di luar daripada Islam itu jahanam, neraka jahanam. Ini yang akan kami sampaikan Bang. Selanjutnya terserah Anda. Mungkin bisa dilanjut Bang Andi. Lanjut. Ya, sedikit sebelum ke Runda Bang Handi ya, untuk kita biar suasananya agak cair lagi ya, semakin malam kayaknya semakin banyak yang mulai agak-agak gimana gitu ya. Jadi saya sebagai moderator ya di komalnya Bang Palopo yang sangat edukasi ini, kayaknya AC 50 PK tadi tidak mampu ya. Jadi saya tambahin lagi kipas cantik dari Mayora ya, khusus untuk oten-oten di bawah ya, khusus untuk oten-oten di bawah yang masih menuhankan anak Maria. Saya siapkan kipas cantik buat Anda. Ya, terima kasih. Dilanjut, Gurunda. Oke, dibantu tap-tapnya teman-teman. Tap-tapnya dibantu. Ini agak goyang ya Komal ya. Dikencengin lagi Bang, dikencengin lagi. Silakan Pak Ivan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mumpung ada Bang Handi ya. Apa itu Islam? Bagaimana tentang konsep keselamatan ya? Begitu Bang. Kalau di Islam sebentar sebelum saya alihkan dulu ke saudara Bang Ben atau Bang R yang masih monitor. Keselamatan di Islam sangat mudah Bang. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu, perbaiki hubunganmu dengan manusia. Begitu aja Bang di dalam konsep Islam. Lanjut. Silakan Bang Ivan, ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau untuk konsep mungkin saya rasa semua agama sama ya. Pasti jalannya menuju Tuhan gitu kan. Dan saya pribadi saya nggak pernah selama saya ini nggak pernah mau tahu Islam itu bagaimana gitu kan. Islam itu seperti apa atau agama seperti apa. Karena saya juga jujur ya, misalkan saya boleh jujur, saya juga agak bingung juga dengan agama sendiri gitu. Ngapain juga saya mikirin agama orang, itu aja dulu dah. Makanya saya fokus di agama saya dulu. Makanya banyak juga emang pertanyaan yang belum dijawab kepada para pendeta. Dan sempat juga kemarin masuk Komal katanya Kristen itu ajaran yang berat, bilangnya gitu ya kan. Akhirnya saya bantah, sebenarnya bukan Kristen ajaran berat, tapi harusnya para pendeta itu harus jujur. Itu sebenarnya tugas pendeta itu yang berat. Maksudnya gini loh, pendeta itu harus jujur mengungkapkan semua isi Bible ya, Bible. Menarik juga sebenarnya, saya sempat lihat rekaman TikTok gitu kan tentang masalah Alkitab gitu kan ya. Alkitab itu ternyata bahasanya orang Arab atau Al-Quran. Dan emang saya juga dari dulu juga emang saya jarang juga saya nyebut Alkitab. Dari orang tua saya nyebutnya cuman ya itu Injil atau Bible gitu kan. Memang kalau di agama kami gitu memang banyak yang kontradiksi gitu. Kontradiksinya itu karena pertama ayat terjemahan memang suka berubah gitu kan. Kayak misalkan ada yang aku berdebat dengan ada sesama Kristen tuh yang dibilang, ya emang Yesus tuh Tuhan dari mana gitu kan, ayatnya di mana, dikasih tahu di Yohanes 13 masalah ya 13 berapa gitu. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi lebih saya cari lagi ternyata di situ terjemahannya akulah Tuhan, dan Tuhan itu dengan Tuhan beda gitu kan. Masya Allah. Kan memang itu dia saya bilang tadi kemarin, saya bantah itu Kristen itu nggak berat sebenarnya. Yang berat itu adalah tugas para pemuka agama kita yang berat. Mereka tuh harusnya tuh menyampaikan kebenaran walaupun tuh kebenaran, betul. Misalkan tuh ada hal-hal tadi seperti yang ayat, ternyata ada ayat yang melarang ngambil istri orang lah, ngintipin orang mandi lah gitu. Karena kami waktu di gereja itu memang tidak ada yang dicetuskan para pendeta itu memang cuman juru selamat gitu kan, penebus dosa itu mulu yang diulang-ulang gitu. Akulah
ya pokoknya tentang tentang Tuhan Yesus gitulah ya. Makanya tuh pada saat kita tanya lagi dan mereka pasti jawabannya sudah kau imani aja itu gitu kan. Memang berat, berarti di situ. Dan juga emang Kristen itu beratnya apa ya? Masalah di doktrin gitu kan. Karena kan setahu saya doktrin itu udah nggak usah dibantah. Kalau misalkan lu masih mau ikut aja ajaran Kristen, ikut. Kalau lo nggak mau ya udah kan gitu. Kita juga kan jadi bingung kan, namanya itu kan jadi kan udah kayak kewajiban doktrin itu kan. Kita nggak bisa ngebantah gitu kan. Nah itu selama saya hidup seperti itu gitu kan. Jadi memang banyak hal seperti terjemahan khususnya yang kontradiksi. Saya juga baru melek mata, ternyata emang Kristen ini dari apa Yunani lah atau apa. Saya sempat jadi apa meluangkan waktu sebenarnya tuh agama Kristen gue ini kitab dari mana gitu kan ya. Sempat apa, oh ternyata dari Yunani. Atau saya tapi tetap di hati tetap ya ini ajaran Tuhan gua gitu loh, ajaran Tuhan saya gitu kan. Betul. Sebentar, oke, kita udah dapat poinnya Bang Ivan. Bang Ivan, keraguan itu mulai timbul sudah sejak kapan? Sejak saya udah sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya. Oh, sudah lama Bang ya. Masya Allah. Iya. Memang kalau dikaji Bible itu Bang, kalau mendalam ya itu. Kalau Abang paham Bible, kalau nggak ateis ya mualaf. Udah itu aja dua. Kalau Abang nggak ateis ya mualaf. Nah, kebanyakan yang masih bertahan di kekristenan ini dia nggak tahu Bible Bang. Dia nggak tahu Bible. Saya yakin nggak tahu Bible dia. Makanya terbalik. Kadang-kadang Bang Handi ini kan paham dia tentang Bible. Teman-teman Islam ini kan memang kami mengkaji Bang. Karena kalau soal keimanan salah memilih bahaya. Wah, bukan saya agak terlahir dari Islam Bang, tapi saya kan bisa memilih ajaran mana yang benar dan yang bisa mengantarkan saya ke kehidupan kekal nanti. Apalagi saya sebagai kepala keluarga, makanya saya kaji Bang. Oh seperti ini. Nah seperti itu. Dilanjut Bang Andi. Ya, monitor Gerunda. Bang Handi. Bang Suma. Kalau Bang Suma udah baring-baring tadi WA saya. Jadi iya, silakan. tadi dia ngomong sudah baring-baring beliau. Iya. Jadi silakan. Apa yang mau ditanya-tanya Bang? Bang Handi sih masih monitor sih. Jadi gini, masih kan? Ya, Pak Lopo, saya sebenarnya jadi saya minta maaf ya tadi sebenarnya. Siap, Bang. Bilang apa? Saya dari awal pas dengar Bang Zuma gitu, biasa itu. Saya bilang itu nih orang anjing nih orang ajar nih gitu kan. Iya, bukan cuma Bang Zuma. Semuanya Bang, kami di bawah ini lihat aja typing ini di bawah nih. Dan ternyata jadi saya jadi apa kalau lagi saya istirahat tuh jadi saya lihat YouTube yang apa yang dari Lensa lah, dari apa tuh sahabat Bang Juma atau siapa lah itu yang ada Bang Zuma itu ternyata memang akhirnya saya banyak buku catatan nih dengan ayat-ayat yang dibilang itu kan ternyata banyak. Ternyata saya kan hanya tahu tuh ayat-ayat yang bagus-bagus aja, ternyata memang gini. Betul. Nah, saya ada satu pertanyaan sebenarnya nih. Siapa? Sempat juga bilang apa di kemarin tuh tadi siang ya, saya sempat lihat TikTok itu. Ya saya itu ternyata bukan dari kitab kami atau kitab dari kita ya gitu ya. Bukan, apa dari apa Yahudi gitu. Bukan. Jadi Kristen itu Bang, kitabnya itu cuman PB. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mamaluyo istilahnya kan. Nah ditambah digaris surat-surat Paulus. Nah kalau di Bible itu Bang dibagi dua gitu loh. Perjanjian lama itu Taurat, untuk kekristenan sendiri yaitu Bible itu. Nah ini digabung gitu loh. Nah Taurat itu kan punya orang Yahudi. Nah cuma diambil untuk didirikannya lah kekristenan ini yang dari Antioquia, bukan Yahudi loh ya. Nah itu dibangun lalu diambil lah ini istilahnya ini kan colong lah istilahnya kalau saya bilang kasar, ditempel lah ke situ untuk membenarkan ajaran kekristenan ini. Tapi lebih dalam lah nanti kita kupas itu Bang, nanti Bang Sumah lah yang lebih tahu itu Bang. Jadi sebenarnya kekristenan ini lahir itu Yesus nggak tahu, itu Nabi SAW nggak tahu, udah meninggal duluan, udah terangkat duluan kan, baru muncul dia sekian ratus tahun, sekian puluh tahun baru muncul. Nah barulah diceritakan. Jadi kitab apa aja tuh dari Torah itu? Torah itu ya itulah dari kitab Musa ya, dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, Imamat dan segala macam pesona itu. Nah gitu loh, tapi itu pun sudah dipotong-potong ya kan. Contoh dari Ortodoks sekian kitab 80 sekian, masuk lagi di Katolik
dipotong lagi situ 70 sekian. Masuk lagi di Protestan, dipotong lagi sisa 60. Nah, ini bagaimana firman Tuhan kok dipotong-potong gitu loh. Nah, ini makanya saya agak bingung juga teman-teman Kristen meyakini kitab suci tapi kayak mainan gitu loh. Jangan Ada firman Tuhan yang dikurangi. Kristen ya. Saya juga sebenarnya Iya. saya yang Kristen bingung gitu loh. Bingungnya memang kalau saya sih masalah di terjemahan sebenarnya ya. Terjemahan itu emang pada saat kawan punya kitab ini gitu kan kita bandingkan ternyata memang banyak perubahan terjemahan gitu kan dan juga memang saya sempat tanya sebetulnya sekitar tahun 2000-an itu ya saya sempat tanya Saya mau turun dulu ya Bang, untuk nih udah jam. Oke. Oh iya, siap Bang Michael ya, selamat istirahat Bang ya. Nanti naik ke komal-komal saja nanti Bang besok apa ya? Iya Pak. Iya. Kita sharing-sharing Bang ya. Yang Nanti mumpung ada Pak ini juga ya, Pak Ivan juga ya. Iya, Bang Ivan, yang pertama harus dipahami adalah Pamit ya Bang. iya, Iya, yang harus siap. dipahami adalah landasannya ya. Jadi landasannya kekristenan berdiri yang pertama bukan di saat zaman Yesus ada di dunia ya, karena kekristenan lahir mereka pertama kali mengatakan diri mereka adalah Kristen itu di mana? Di sini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya ingat, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Antiokhia di luar Yahudi ya, Antiokhia di luar Yahudi. Oleh sebab itu kitab yang dianggap suci pun berbahasa di luar Yahudi ya, Septuaginta berbahasa Greek kan begitu. Ini poinnya ini. Kristen berdiri di luar Yahudi. Itu dasarnya di situ Bang. Sorry itu Septuaginta itu siapa? Nama orang atau nama apa itu Septuaginta itu siapa ya? Izin ya. Ya, silakan. Lanjut. Septuaginta atau yang dikenal juga LXX itu pertama kali, kalau Septuaginta yang pertama kali yang diterjemahkan oleh para rabi pada zaman Raja Ptolemei itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa aja, mulai dari Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, sama Bemidbar. Jadi itu aja, itu terjadi sekitar abad kedua sebelum Masehi. Baru setelah itu zaman bapak-bapak gereja sekitar abad kedua setelah Masehi baru diterjemahkan yang lainnya. Jadi kalau Septuaginta yang asli nih, maksudnya yang pertama itu cuman yang disebut LXX itu cuman Pentateuch, 5 kitab Musa itu aja. Septuagint 5 ya. Bang Ben ya, 5 ya? Iya, awalnya cuma 5 kitab Musa itu, mulai dari Bereshit sampai Devarim. Ya. Sorry, maksud saya tuh Septuaginta ini nama orang ya? Apa dia pendiri Kristen atau apa gitu? Oh bukan, itu nama kitab yang diterjemahkan, kitab Musa, 5 kitab Musa yang diterjemahkan oleh 70 rabi-rabi, itu disebut Septuagint. Kodenya LXX. LXX itu kalau dalam angka Romawi kan artinya 70. Itu merepresentasikan 70 rabi-rabi yang menerjemahkan itu, yang diperintahkan oleh Raja Ptolemei. Baik. Dan itu ya mungkin menurut saya ya Kristen yang lain juga mungkin baru tahu juga ini ya, karena memang di gereja emang nggak pernah dibahas Septuaginta itu siapa atau apa gitu ya. Ya itu, kadang-kadang yang tipping-tipping di bawah itu mengatakan kita ini ketika berbicara itu ngasal ya. Oh, kamu menghujat, ngasal apa segala. Sebenarnya umat muslim itu dilarang untuk berdusta, apalagi fitnah.
apalagi menyamar-nyamar. Nggak boleh. Kami sekali kami menyamar, sekali kami mengatakan kafir, kami sudah ini murtad. Nggak boleh begitu. Jadi apa yang kami sampaikan pasti ada landasannya begitu. Ya bener sih, Gitu. itu sebenarnya manusiawi bang, karena saya pribadi juga sama, dan setelah ini juga saya nggak Iya. langsung percaya Betul. dengan tadi Iya. yang dikatakan. Saya bakal cari lain data yang lain sebenarnya gitu kan. Kalau Betul. memang misalkan dari saudara saya bilang atau apa gitu, mungkin mereka karena belum tahu ya, mungkin kita wajarin aja, kita maklumin aja. Karena saya pribadi juga gitu, saya sempat tadi bilang saya Betul bang. lihat Bang Juma itu saya serang benci banget Artinya, saya asli. Tak kenal maka tak sayang kan gitu istilahnya. jadi- Jadi saya sih maklumi ya Bang Ipan ya, teman-teman yang di bawah ini yang teman-teman saudara saya Kristen kan, dia tapping. Tapi saya wajar karena kamu belum tahu gitu loh. Bagaimana kamu bisa merasakan soto Banjar kalau kau belum coba gitu loh. Cobalah dulu ya kan. Saya lagi dibawa-bawa. Iya, contoh ya kan. Gimana kau mau bisa merasakan rasanya soto Makassar kalau nggak coba? dapat Coba soto dulu Makassar lah. soto Makassar. Jadi begitu teman-teman Jadi ya. tadi, Tapi saya suka soto Makassar ya. Lopo ya. Nah, ini saya tambahin kan? bang. Misalnya kan kalau kodeks tertua itu kan kodeks Sinai dan kodeks Vatikan ya, yang pertengahan abad keempat. Kalau abang tadi bilang, oh yang beda terjemahannya. Kodeks Sinai dan kodeks Vatikan itu sama-sama beroriginal text Greek bang. Itu penyalinannya atau penyusunan kodeks itu kurang lebih di selisih 5 tahun lah mungkin ya. Lebih tua kodeks Sinai dulu kelihatannya, kalau nggak salah ingat. Itu sama-sama original teks bang. Anda tahu berapa perbedaan antara kodeks Sinai dan kodeks Vatikan isinya? Hampir 3.000, tepatnya di angka 2.980 perbedaan. Sama-sama kodeks awal, sama-sama menggunakan original teks itu bang. Ada hampir 3.000 perbedaan di dalamnya. Apalagi kalau kodeks yang lebih mudah dari itu, lebih banyak lagi bang perbedaannya. Oke, terima kasih nih infonya Pak Ben. Kayaknya saya nggak arah ke situ, kayaknya terlalu rumit buat saya nih. Iya. Mungkin lebih ke tentang Yesus ya. Sebenarnya kalau mau dibedah lagi Bang Ivan ya, kalau mau dibedah lagi itu kita nggak usah lompat kemana-mana ya. Kita ngambil referensinya dari Bible itu sendiri ya, yang berkata Bible itu sendiri berkata ya. Yesus itu sesungguhnya nggak pernah mengenal yang namanya Kristen, bahkan tidak pernah mengklaim terhadap Kristen. Yesus itu hanya mengklaim